Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 pengantar komputer dan software TPB 52 yang beranggotakan saya Novita Rahmadani dengan NIM 121140203. Perkenalkan, nama saya Dea Lisrianisa Fitri Waruwo dengan NIM 121140208. Nama saya Elika Eugenia Ramadania dengan NIM 121140212. Kali ini kami akan membahas mengenai program sederhana yang telah kami buat dengan judul Program Pemesanan Menu Restoran. Yang pertama kita buat headernya terlebih dahulu, yaitu include IOStream, lalu using namespace std. Lanjut ke main program, yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu. Yang pertama dengan tipe data integer dan variabel pilih dengan nilai array 100. Begitu juga dengan variabel jumlah, subtotal, dan harga. Fungsi dari array yaitu untuk menampung setiap nilai-nilai dari elemen array. Lalu dengan tipe data string dan variabel menu dengan array 100. Kemudian kita deklarasikan juga variabel pendukung yang lain. Integer total bayar sama dengan 0. Di mana 0 ini ketika dijumlahkan, nilai total bayar tidak berubah-berubah. Lanjut, deklarasi variabel pendukung yang lain, yaitu integer i sama dengan 0. Lalu, di sini kita menggunakan tipe data boolean dengan nama variabel selesai dan nilai awal yaitu false terlebih dahulu. Di mana tipe data boolean ini memiliki dua nilai, yaitu true atau false. Di sini kita buat keterangan yaitu cout, daftar menu makanan dan minuman bakso berkah. Lalu kita buat menunya. Yang pertama bakso biasa dengan harga 15.000. Kemudian menu yang kedua menu bakso urat dengan harga 17.000. Lalu menu yang ketiga kita buat minuman yaitu es teh dengan harga 3.000. Lalu menu minuman yang kedua kita buat es jeruk dengan harga 5.000. Selanjutnya kita buat keterangan cout tekan 0 jika selesai melakukan pemesanan. Jadi di program ini kita akan menggunakan perulangan. Ketika user menginputkan 0, perulangan itu akan berhenti dan akan lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita buat perulangan menggunakan while. Jika variabel selesai masih bernilai false, maka perulangan ini akan terus dikerjakan. Lalu kita buat cout pilih menu dan kita akan menginputkan ke variabel pilih dengan array i. Jadi elemen untuk counter di sini kita menggunakan variabel i. Selanjutnya kita buat percabangan menggunakan if. Jika pilih dengan elemen i kurang dari sama dengan 4. Karena di sini menu yang dibuat ada 4, jadi perulangan dilakukan oleh elemen 4 menu tersebut. Lalu kita buat else-nya terlebih dahulu. Jika pengguna menginputkan nilai di atas 4 atau tidak sesuai, maka program akan menampilkan menu yang dipilih tidak sesuai. Selanjutnya membuat percabangan if. Di sini if pilih elemen i sama dengan 0. Jadi, ketika user menginput 0, maka dapat dilihat bahwa user sudah selesai melakukan pemesanan. Dengan itu, kita harus mengganti variabel selesai yang tadinya bernilai false dibuat selesai menjadi bernilai true. Artinya nanti perulangan ini akan berhenti karena user telah selesai melakukan pemesanan. Dan jika user tidak menginput angka 0, yang berarti user menginput 1 sampai 4, maka user masih melakukan pemesanan. Kemudian menggunakan percabangan switch case dengan switch pilih elemen i. Jika case 1, berarti pengguna memilih angka 1 yang dimana itu bakso biasa. Dibuat menu ke i, itu sama dengan bakso biasa, dibuat harga dari bakso biasa adalah 15.000. Kemudian break. Berikutnya case 2 yaitu bakso urat dengan harga 17.000. Case 3 adalah es teh dengan harga 3.000 dan case 4 yaitu es jeruk dengan harga 5.000. Kemudian default. Default di sini untuk
Jika pengguna tidak memilih 1-4, maka yang dihasilkan kosong. Selanjutnya, jumlah porsi. Di sini kita meminta user untuk menginput jumlah porsi. Jadi, misalnya, user ingin memesan bakso biasa, maka user juga harus menginput jumlah porsi dari bakso biasa yang dipesan sebelumnya. Jadi, jumlah porsi dengan keterangan menu KI ini akan menampilkan menu yang dipilih sebelumnya. Lalu, sin variabel jumlah I, kemudian n-line. Kemudian di sini dihitung subtotalnya. Dengan variabel subtotal sama dengan dihitung jumlah I dikali dengan harga pada elemen I. Jadi, di sini subtotal untuk jika user memesan bakso biasa dengan harga 15.000 dengan jumlah 2, berarti subtotal jumlah dikali harga. Jumlah 2 dikali harga 15.000, maka subtotal 30.000. Kemudian dihitung lagi dengan variabel total bayar. Di sini dijumlahkan, jadi variabel total bayar ini akan menjumlahkan dari semua subtotal yang sebelumnya sudah dijumlahkan, maka akan disimpan di variabel total. Dan ini increment, penambahan nilai ke I pada setiap perulangan yang dilakukan. Selanjutnya kita akan menampilkan struk pembayarannya. Yang pertama kita gunakan output daftar pembelian. Dan untuk keterangannya kita akan menggunakan nomor, nama menu, harga, jumlah, dan subtotal. Kemudian kita akan menampilkan isi setiap array yang sudah diinput dengan menggunakan perulangan for. For, buka kurung, integer A sama dengan 0, A lebih kecil dari I, A++. Perulangan for kita gunakan untuk mengakses setiap elemen array yang ada. Kemudian kita cout-kan A+1. A+1 karena A mulai dari 0, kemudian menu ke A, kemudian harga, kemudian jumlah, dan yang terakhir yaitu subtotal. Kemudian kita tampilkan berapa total yang harus dibayar. Kita cout, total bayar sama dengan Rp titik, kemudian kita panggil variabel total bayar. Setelah kita jalankan, program akan menampilkan daftar menu makanan dan minuman bakso berkah. Kemudian terlampir menu apa saja yang ada di menu. Kemudian kita pilih menu. Misalnya kita masukkan bakso biasa yaitu angka 1. Kemudian kita masukkan jumlah porsi yang akan kita beli, misalnya 1. Kemudian kita pilih menu berikutnya, misalnya es jeruk. Kemudian kita masukkan jumlah porsi es jeruk yang akan kita beli. Kemudian jika sudah selesai memilih, kita klik angka 0. Setelah itu akan muncul struk pembelian kita, yaitu yang pertama bakso biasa dengan harga 15.000 dan jumlah 1 dengan subtotal 15.000. Dan yang kedua es jeruk dengan harga 5.000 dan jumlah 1 dengan subtotal 5.000. Jadi total yang akan dibayar sebesar Rp20.000. Demikian pembahasan dari kami. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.